Barulah si Karim ini nyaut. Nggak, kata dia gitu. Dibentaknya Mahmud, Wak. Padahal Karim orang nggak biasa kayak gitu. Oke, Wak, kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Nita dari Surabaya. Halo Kak Nita. Nah, kisah ini terjadi di tahun 2014 lalu dan dialami oleh bapaknya Nita yang bernama Pak Mahmud. Biar ceritanya gampang tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku langsung menyebutkan namanya aja ya, Mahmud gitu. Mantap. Nah, jadi Wak, ceritanya Mahmud ini adalah orang asli Bima, Nusa Tenggara Barat yang sedang merantau ke Surabaya sama adik bungsunya yang namanya Karim. Nah, karena jarak dari Surabaya ke Bima ini cukup jauh dan juga biaya transportnya mahal ya kan, Mahmud pun jadi jarang pulang ke kampung, Wak. Apalagi juga sejak menikah dan juga punya anak, punya Wawa, punya Nita, biaya yang harus dikeluarkan untuk memboyong keluarga pulang kampung ke Bima ini juga makin lebih banyak lagi. Alhasil Mahmud cuma bisa pulang kampung 5 tahun sekali aja. Nah, di tahun 2014 itu ada satu urusan yang membuat Mahmud ini harus balik ke Bima gitu. Nah, untuk menekan biaya transport, Mahmud pun cuma berangkat berdua aja, Wak, sama Karim, sama adeknya dengan naik motor. Nah, perjalanan dari Surabaya ke Bima naik sepeda motor ini, Wak, memakan waktu kurang lebih 2 hari 2 malam. Dan selain itu mereka ini juga harus terus-terusan tuh naik kapal sebanyak 3 kali. Nah, urutannya kayak gini, ini biar kebayang ya. Pertama-tama mereka akan naik motor dari Surabaya ke pelabuhan Ketapang yang ada di Banyuwangi. Dari sana mereka harus naik kapal nyebrang nih ke pelabuhan Gilimanuk, Bali. Sampai di Bali, perjalanan harus dilanjutkan lagi naik motor menuju ke pelabuhan Padangbai. Lalu mereka akan naik kapal lagi untuk nyebrang ke pelabuhan Lembar, Mataram yang ada di Lombok. Nah, sampai nanti di Lombok setelah nyebrang mereka naik motor lagi ke pelabuhan Kayangan. Lalu terakhir mereka baru naik kapal lagi untuk menyeberang ke pelabuhan Poto Tano yang ada di Sumbawa. Barulah dari situ mereka tinggal naik motor lagi menuju ke rumah keluarganya Wawa yang ada di Bima. Kebayang, Wak, ya. Jadi mereka ini harus naik motor dulu ke pelabuhan, terus nyebrang laut pakai kapal, terus naik motor lagi, naik kapal lagi, motor lagi, kapal lagi, baru motor sampai ke rumah. Kayak gitu terus berkali-kali ya kan. Nah, perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi, nyebrang ke Gilimanuk, nyebrang ke Lembar, Lombok, itu semua berjalan lancar, Wak. Sampai Lombok lancar. Tinggal nyebrang ke Sumbawanya aja nih, ya kan. Nah, sebelum lanjut naik ke kapal Sumbawa, Wak, mereka waktu itu sempat mampir dulu ke rumah seorang keluarga yang namanya Om Hasan. Nah, Om Hasan ini adalah adik dari bapaknya Mahmud, omnya Bapak Wawa gitu ya. Dia waktu itu tinggal di kota Mataram Timur. Nah, Mahmud sama Karim ini tiba di rumah Om Hasan waktu sore hari. Mereka disambut hangat di sana, dijamu hidangan khas Mataram di situ. Lalu juga makan bersama sambil berbincang-bincang sampai malam dengan Om Hasan. Nah, lalu selepas waktu Isya, Wak, Mahmud sama Karim langsung pamit tuh. Dia mau melanjutkan perjalanan mereka lagi. Mereka kan harus naik motor lagi nih ke pelabuhan Kayangan ya kan. Terus naik kapal barulah nyampe ke pelabuhan Poto Tano yang ada di Sumbawa. Nah, pas mereka pamit itu tiba-tiba dengan wajah serius Om Hasan ini bilang, hati-hati ya nak ya kalau naik motor. Nanti kalau ada yang ngikut, lempar aja pakai puntung rokok yang nyala. Tapi ingat, jangan sampai kelihatan kalau kalian sadar kalian lagi diikutin. Apalagi noleh ke belakang, jangan. Pokoknya udah pura-pura nggak tahu aja. Lempar puntung rokok itu seolah-olah kalian nggak sengaja ngelakuin itu. Itu kata Om Hasan, Wak. Nah, Mahmud tahu kalau yang Om Hasan maksud itu adalah yang ngikutin makhluk tak kasat mata gitu, hantu. Tapi di sini Mahmud ini malah menanggapinya dengan bercanda, Wak. Dia bilang, tenang Om, kalau ada yang ngikut ya nggak apa-apa. Anggap aja oleh-oleh buat orang bojo katanya. Bojo ini, Wak, sebutan buat orang asli Bima, kata Wawa. Waktu dengar celotukan itu, Om Hasan ngingetin lagi, jangan ngomong kayak gitu. Kamu tetap harus hati-hati, ya. Udah tuh, mereka pamitan sama Om Hasan. Mahmud dan Karim pun melanjutkan perjalanan mereka sekitar jam 8 malam dari rumah Om Hasan. Jadi mulai nih. Perjalanan dari rumah Om Hasan menuju ke pelabuhan Kayangan ini, Wak, butuh waktu sekitar 2,5 jam. Waktu itu Mahmud yang bawa motor, Mahmud duduk di depan yang megang setir, sedangkan Karim yang duduk di belakang, yang dibonceng. Pas ngelewatin area perkotaan, Wak, semua masih aman-aman aja tuh. Tapi begitu masuk ke area yang kanan kirinya hutan, suasana udah mulai berubah di sana. Di sini Karim, adiknya Mahmud ini ngerasa ada yang ngikutin mereka dari belakang. Padahal waktu itu, Wak, di jalan tuh nggak ada motor lain yang melintas kecuali motor mereka. Cuman motor mereka aja yang di sana. Awalnya Karim masih cuek aja tuh. Nah, lama-kelamaan Karim khawatir kalau yang ngikutin mereka di belakang ini kayaknya hantu lah atau sosok gaib lah gitu kan. Di situ Karim langsung ingat sama nasihatnya Om Hasan. Kalau ada yang ngikutin, cepat lempar pakai puntung rokok yang menyala gitu kan. Karim bilang lah ke abangnya, Bang, rokok masih ada Bang, katanya. Aku minta 1 lah. Dan FYI, Wak, Mahmud ini memang perokok aktif kali. Sedangkan Karim
Karim adeknya cuman ngerokok kalau habis makan makanan yang kecut aja. Itu aja. Nah pas Karim ini minta rokok, Mahmud ngebatin. Perasaan tadi di rumahnya Om Hasan gak ada makan makanan kecut lah. Ini ngapa sekarang tiba-tiba adek aku minta rokok? Apa jangan-jangan ada yang ngikutin ya? Dia ngeh nih sama ucapannya omnya tadi. Mahmud langsung nanya, ngapa dek? Diikutin kita ya? Waktu Mahmud ngomong kayak gitu, kesal Karim. Tadi kan Om Hasan udah bilang kalau ada yang ngikutin, kita harus belaga nggak tahu. Ngapa pula aku tanya sekarang? Terang-terangan pula aku nanya. Akibat pernyataan Mahmud tadi, Karim ngerasa kalaupun nanti aku lempar putung rokok ke belakang ini atau ke arah sosok yang ngikutin kami ini, hasilnya bakal sia-sia. Mereka pasti bakal tetap diikutin karena abangnya udah ngomong diikutin kita ya kan, udah nggak kalau diikutin. Harusnya kan pura-pura nggak sadar kan, Wak. Jadi pas Mahmud buka suara, rusak lah ini aturan itu. Tapi karena di situ Karim nggak tahu harus berbuat apa lagi, dia pun tetap nyoba, udahlah cepet aja lah rokok tuh gitu kan. Dia bakarlah rokok tuh, terus Karim lemparlah putung rokok itu ke belakang tanpa sedikit pun menoleh ke sana. Jadi waktu udah ngelemparin, Karim nggak tahu nih sosok ini masih ngikutin lagi apa enggak gitu. Nah setelah rokoknya dilempar, Wak, ternyata betul aturannya jadi rusak total gara-gara abang yang nanya kayak tadi. Sekitar 10 menit kemudian Karim masih ngerasa sosok itu masih ngikutin mereka. Penasaran lah si Karim masih ngikutin apa enggak ya. Dia beranikan diri lah buat noleh ke belakang. Dan di saat dia noleh ke belakang itu, dia ngelihat ada sosok pocong dengan mulut robek dan kedua matanya bolong, lagi melayang ngikutin mereka. Dan pocong ini, Wak, badan itu agak condong ke depan tuh, jadi posisinya macam Superman kata om aku. Sebenarnya dia kan nggak ada tangan, sorry. Gitu, bukan gini terbangnya, gini ya. Ya sebelum ada, langsung dia berbisik, bang, ada pocong, bang, ada pocong tuh ngikutin kita, kata. Dengar itu Mahmud, astaga serius kok, ada pocong bang, ada pocong. Wah, langsung lah ngebut kan. Tapi semakin mereka ngebut, pocongnya makin ngencang juga, Wah, macam nggak mau ketinggalan, diikutin juga dari belakang. Masih bang, masih. Makin laju, mereka makin laju juga, pocong tuh ngikutin. Astagfirullahaladzim. Nah, untungnya begitu masuk area pelabuhan yang lumayan ramai, pocong tuh udah hilang, Wak. Bang, alhamdulillah bang, dia udah nggak ngikutin lagi. Seram kali bentuk pocongnya, bang. Jelas kali nampak depan aku tadi. Waktu dengar itu Mahmud nggak langsung respon, Wak. Dia sempat terdiam bentar, terus dia bilang, Dek, kok tadi ngelihatnya cuma pocong aja? Iya bang, kok aku ngelihatnya ada sosok lain juga ya? Kata Mahmud kayak gitu. Sosok apa bang? Ya aku tengok cuma pocong aja loh. Gak terlalu jelas yang aku lihat, soalnya aku ngeliat juga dari kaca spion. Tapi sekilas kayak perempuan, Dek. Posisinya di bawah kita nih macam lagi keseret gitu sambil megangin motor. Weh, serius kok bang? Aku nggak lihat, aku tengok cuma pocong. Ya weh, aku tengok perempuan juga. Tapi mungkin aku salah lihat lah yang perempuan itu ya. Udah, yang penting kita sekarang udah nggak diikutin lagi nih, Dek. Ya kan? Ayolah kita masuk kapal sekarang, kata si Mahmud. Dah nih. Udah waktu udah di kapal, perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Poto Tano Sumbawa ini butuh waktu sekitar 2,5 jam juga, Wak. Kapal mereka baru berangkat di jam 2 pagi. Nah, itu berarti mereka akan tiba di tujuan sekitar jam 5 subuh lah, ya kan? Nah, rencananya Mahmud sama Karim itu mau tidur aja nih di sepanjang perjalanan yang ada di kapal itu. Tapi pas baru mau merem, Karim tiba-tiba kebelet pipis. Alah, mak, kebelet pula aku. Aku kamar mandi dulu ya, bang ya, kata dia ke Mahmud. Oh iya, jangan lama-lama, Dek, katanya. Dah, pergilah ini, pergi ke kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi, bau pesing langsung nyengat, Wak. Ditambah juga kondisi kamar mandinya kotor kali ya kan. Sebenarnya Karim juga nggak nyaman buang air di sana, tapi gara-gara udah kebelet ya kan, nggak ada tempat lain, akhirnya dia terpaksa lah pipis di kamar mandi jorok itu. Terus pas lagi buang air ini, tiba-tiba dari arah luar pintunya itu, pintu kamar mandinya, terdengar suara orang batuk-batuk, Wak. Tapi batuknya tuh heboh kali, macam mau ngeluarin dahak nggak bisa tuh loh, heboh kali batuknya kan. Ngapa nih, orangnya lagi mabuk laut kali ya, pikir si Karim kayak gitu. Dah diabaikan lah batuk itu kan, tapi masih tuh batuk. Cuman waktu si Karim nih keluar kamar mandi, kaget dia, Wak. Di luar tuh nggak ada orang sama sekali, tapi ini suara batuknya masih ada ya. Waktu dia keluar suara batuk masih ada, waktu dia tengok nggak ada orang, suara batuk tuh masih ada. Loh, kok kosong? Mana nih orang yang lagi batuk nih? Karim celingak-celingok lah ke sana kemari, tapi tetap aja nggak ada. Cuman dia sendiri yang ada di kamar mandi itu. Ini suaranya masih ada padahal, Wak. Cuman wujudnya nggak ada. Nah, nggak mau mikir aneh-aneh, Karim buru-buru lah ini balik lagi ke dalam kapal, ke tempat tidur dia tadi. Sesampai di sana, Karim nengok abangnya lagi teleponan sama istrinya, Wak, sama mamanya Wawa. Karim duduk lah ini di sampingnya si Mahmud tanpa negur Mahmud, karena kan Mahmudnya lagi teleponan. Nah, terus beberapa waktu kemudian, waktu teleponnya Mahmud ini udah selesai, Mahmud nggak langsung tidur, Wak. Dia berjalan keluar ke area dek mau ngerokok. Nah, pas dia keluar ke dek kapal
ini, Mahmud malah ketemu sama Karim yang ternyata udah lebih dulu ada di dek, Wak. Karim lagi berdiri gitu sambil menatap laut keluar, kan gelap kan, udah malam ya kan. Jadi dia kayak gitu di dek kayak gini ya. Mahmud tepuk lah pundak ya kan. Rim, udah di sini aja kau. Perasaan kau tadi di samping aku lah, kapan kau keluar? Diam aja Karim di situ, Wak. Si Mahmud bilang lagi, kau udah nelfon keluarga di Bima belum? Mulai bentar lagi kita mau nyampe, kata Mahmud. Lagi-lagi di sini Karim cuma diam aja, diam ya. Awalnya Mahmud nggak curiga sama sekali ya kan sama sikapnya Karim yang mendadak cuek itu. Yang ada Mahmud di situ lebih fokus ke rokoknya. Terus waktu lagi mau bakar rokok, nggak lama kemudian barulah si Karim ini nyaut. Kata dia gitu, dibentaknya Mahmud, Wak. Padahal Karim orang nggak biasa kayak gitu. Dia ngejawab pertanyaan yang terakhir tadi cuma delay terus ngebentak. Mau ditegur langsung nih sama si Mahmud, tapi waktu itu si Mahmud lagi mau ngebakar rokok. Kurang ajaran. Waktu dia nengok ke si Karim mau negur ini, Mahmud malah melihat di situ ada sosok pocong yang ngikutin mereka tadi ada di depannya si Mahmud sekarang, Wak. Matanya bolong, bibirnya sobek, dan pocong itu natap sama gitu. Karim tuh pocong rupanya. Pocong kata dia. Dia spontan ngelemparin si rokoknya itu karena si pocong itu kan nembus rokoknya dia, rembus. Langsung sudah buru-buru lari masuk ke kapal. Di sana dia tengok Karim ada di dekat tempat terakhir lagi tidur. Jadi sosok yang mirip Karim di depan itu, Wak, itu bukan Karim, itu pocong. Pocong yang ngikutin dia di jalan pula. Mahmud pikir sosok udah ngilang di pelabuhan kan, karena di pelabuhan ini udah nggak ada lagi. Tapi ternyata pocong tuh masih ngikut sampai kapal, Wak. Masih. Panik si Mahmud di situ. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lu panik, dia udah nggak mood lagi ngerokok. Dia memutuskan untuk diam dulu, tenang dulu. Tapi dia nggak mau cerita nih soal Karim, biar si Karim juga nggak ketakutan. Nih perjalanan masih jauh nih, ya kan. Udahlah, dia diam ya di situ. Diam, baru akhirnya dia tertidur. Dah, singkatnya kapal mereka ini pun sampai lawak ke pelabuhan Sumbawa sekitar jam 4:30 pagi. Nah, dari situ mereka tinggal menempuh perjalanan naik motor aja nih untuk sampai ke Bima dengan waktu tempuh sekitar 5 jam, lumayan jauh. Nah, lalu setelah berkendara cukup jauh, mereka mampir di pom bensin. Nah, di sana Karim lagi ngantri bensin, sedangkan Mahmud, bapaknya Wawa ini melipir ke toilet. Jadi tinggal Karim aja nih ngisi bensin ya. By the way, waktu itu juga langit masih agak-agak gelap, jam sekitar subuh lah gitu. Nah, pas Karim lagi isi bensin ini, petugas pom bilang, "Dari mana bang?" katanya. "Oh, kami dari Surabaya mau balik ke Bima." "Wih, jauhnya. Berapa kali naik kapal lah bang?" "Iya jauh bang, 3 kali kami naik kapal. Tapi untungnya bentar lagi nyampe. Tinggal lanjut naik motor aja kok, sekitar 5 jaman lah mungkin ya." Nah, petugas pom nih manggut-manggut aja. "Oh iya pak." Terus nggak lama kemudian dia bilang, "Bang, perjalanan dari sini ke Bima kan masih jauh bang. Kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya jangan berhenti-berhenti lagi bang ya. Kalau sekiranya masih mampu buat jalan, abang jalan terus aja lah bang." Kata si pom bensin tuh kayak gitu. "Loh, emangnya kenapa bang nggak boleh berhenti?" "Maaf bang, saya bukan maksud mau takut-nakutin, tapi sekarang ada yang lagi ngikutin abang. Semakin sering abang berhenti, takutnya nanti makin banyak lagi yang ngikutin," katanya. Merinding lah si Karim di situ, aku aja ikutan merinding, ya Allah. Di titik ini Karim belum tahu ya soal kejadian Mahmud yang diikutin sama pocong, yang dinambahin pocong di dek kapal, belum tahu. Ini kan Mahmud belum cerita apa-apa. Tapi karena sebelumnya Karim ini udah ngelihat sendiri kalau mereka ini diikutin pocong di sepanjang jalan sebelum nyampe pelabuhan itu, waktu dengar ucapan si Bang Pom ini, Karim langsung menduga kalau yang dimaksud sama petugas pom itu, itulah si pocong tadi. Akhirnya Karim langsung nanya lagi, "Bang, yang ngikutin pocong bukan?" Ngangguk petugas pom itu. "Iya bang, pocong," kata astagfirullahaladzim. Di situ Karim cuma bisa diam, mau dia shock dari situ, kenapa aku tiba-tiba merinding kali ya. "Udah bang, baca-baca aja," kata petugas pom kan. Nah, nggak lama Mahmud datang nih, Wak, selesai BAB kan. Mahmud datang, Karim nggak ngomong apa-apa. Dia langsung ngajak Mahmud untuk segera melanjutkan perjalanan. Dan kali ini gantian, Wak, Karim yang di depan, Mahmud yang di belakang. Di situ Karim nggak cerita ke Mahmud soal obrolannya sama petugas pom bensin tadi. Mahmud juga nggak buka cerita soal apa yang di dek kapal tadi, Wak. Karim masih diam, masih diam sambil melajukan motornya sekencang mungkin. Langsung ngegas, kayak gitu. Ditanya masih Mahmud, "Ngapa ngebut-ngebut, Rim, santai aja lah," kata si Mahmud ya kan. "Udah bang, nggak apa-apa, biar cepat sampai kita. Udah nggak usah buru-buru, udah dekat kok ini." Justru karena udah dekat, makanya biar cepat sampai. "Udahlah santai aja, kita mampir makan dulu aja lah, yuk, lapar kali aku," katanya. Nah, nggak lama setelah si Mahmud ngomong kayak ini, mereka nengok ada warung, Wak, di pinggir jalan. Karim sempat ragu nih. Dia ingat sama peringatan petugas pom tadi. Tapi karena Mahmud ini terus ngeluh-ngeluh dia lapar, Karim pun juga lapar. Karim nggak langsung berhenti, tapi dia melankan atau menurunkan kecepatan motornya untuk melihat warung itu lebih jelas gitu kan.
Dia mau ngecek dulu. Waktu dia memelan, dia mendekat, warung tuh terang kali, Wak, ramai juga. Nah, kemungkinan yang mampir di sana itu adalah supir-supir truk yang memang lagi istirahat. Soalnya di sekitar warung itu juga mereka ngelihat ada beberapa truk-truk yang terparkir. Mahmud bilang belakang, pas kali deh, ayo kita mampir makan di situ. Nah, karena Karim sudah memelankan laju motornya, Mahmud pikir mereka mau mampir ke warung ya kan. Cuma waktu udah mau makin mepet, Karim keingat lagi tuh kedua kalinya tentang pesan si petugas POM tadi, jangan berhenti di tengah jalan biar nggak banyak sosok yang ngikutin. Akhirnya Wak, di situ tanpa mempedulikan Mahmud yang lagi kelaparan ini, waktu udah mau memelan, Karim langsung ngegas. Kata, Rim, kok nggak jadi mampir? Ayo yuk kita makan dulu. Udah bang, nggak usah berhenti bang, nanggung. Kita makan kalau udah sampai Bima aja lah. Tapi aku udah lapar kali loh. Emang kok nggak lapar? Ya lapar aku udah, tapi pokoknya tahan dulu aja lah. Tuh bentar lagi kita udah mau nyampe bang. Udah bang, sabar aja. Kok ini apa nih Rim? Tinggal belok bentar, makan bentar, apa susah ya? Nggak bang, nggak mau. Pokoknya aku nggak mau berhenti sebelum kita sampai Bima. Mereka berdua nih Wak. Nah terus di tengah perdebatan itu, dari jauh, udah ngegas nih. Dari jauh mereka ngeliat lagi ada warung di sebelah kiri, dan posisinya juga tepat ada di pinggir jalan itu. Tuh loh Rim, ada warung di situ. Ayolah bang, mampirnya di situ, kata si Mama. Udah kelaparan Wak. Nah pas jaraknya makin dekat, Karim dipelankan lagi Wak laju motornya untuk ngeliat lagi suasana warung yang kedua ini. Dan disitulah mereka sadar kalau warung yang kedua ini sama persis dengan warung yang mereka lihat sebelumnya. Semuanya sama persis, kata bapak aku. Udah dia tata letak ya, posisi orang-orangnya, lampunya, truk-truk yang lagi parkir, semua sama. Nah Mahmud yang tadinya ngotot kali pengen mampir, dia langsung, Dek, kok persis sekali macam warung yang tadi? Kok ada belok-belok? Enggak bang. Persis sekali Dek. Dari tadi juga kita maju aja kan? Iya bang. Udah ada nggak beres ini Dek. Makinlah digas lagi sama si Karim. Nggak mau dia lagi berhenti di tempat kedua. Sama persis kayak di pertama. Terus setelah berkendara sejauh 2 kilometer, anehnya mereka kembali lagi nemuin warung yang sama. Sama lagi ketiga, sama. Jadi mereka ini macam puter-puterin kayak gitu loh. Dan kata bapak aku udah dia, setiap 2 kilometer sekali pasti kami ketemu warung itu lagi. Bang ini lagi bang, ini lagi bang. Nah sadar ada nggak beres, Mahmud sama Karim pun udah bang, Dek, doa gitu, doa berzikir lah itu sepanjang jalan ya kan. Sampai akhirnya setelah ngelewatin warung itu sebanyak 6 kali, jadi 6 kali warung tuh kelihatan sama mereka udah nggak ngeliat warung itu lagi bang. Udah lewat 2 kilometer nih, udah nggak ada lagi kan, nggak ada bang. Coba ngegas lagi udah 5 kilometer, nggak ada kan, udah aman ini, udah agak tenang lah itu kan. Ya tapi 6 kali Wak diputarin, ditenggokin itu terus. Nah dah nih. Pas di tengah jalan berikutnya, tiba-tiba telepon masuk nih dari HP-nya si Mahmud. Rupanya dari istrinya. Diangkatlah sama Mahmud ya kan. Halo Dek, ngapa Dek? Abang masih di jalan ini sama si Karim, belum nyampe Bima. Bentar lagi lah ini mungkin. Waktu ngomong kayak gitu, hening, gak ada yang nyaut. Mahmud nanya lagi, halo? Adek, ngapa Dek? Tetap hening, gak ada jawaban. Nah Mahmud pikir ini mungkin sinyalnya lagi jelek kali ya, makanya teleponnya nggak nyambung. Mau dimatikan itu telepon Wak. Tapi sebelum teleponnya terputus, tiba-tiba dari telepon aku terdengar perempuan ngomong, ngapa nggak berhenti makan di warung saya? Nggak lapar kata. Astagfirullahaladzim, Mahmud tahu betul itu bukan suara bini aku, bukan suara istrinya. Spontan Mahmud langsung matiin teleponnya kan. Nah di situ Karim notice gelagat Mahmud yang kelihatan macam shock kayak gitu. Ngapa bang? Nggak Dek, nggak apa-apa. Udah lah yuk. Mahmud sengaja memang nggak mau cerita juga, Wak, karena khawatir kan si Karim lagi bawa motor ya kan. Nah terus nggak lama kemudian, tiba-tiba dari arah belakang motor bapak aku, dia terdengar suara perempuan yang telepon tuh lagi. Dan kali ini nggak cuman Mahmud aja dengar, Om Karim pun dengar Nat. Dan perempuan itu juga bilang hal yang sama. Kenapa nggak berhenti makan di warung saya? Nggak lapar. Kenapa nggak berhenti? Nggak lapar. Gitu, astagfirullahaladzim. Mahmud sama si Karim spontan nolehlah ke belakang. Dan betapa kagetnya mereka waktu ngelihat ada sosok perempuan Wak, dalam posisi lagi terduduk ngesot gitu loh, megangin knalpot. Dia megang sampai wajahnya pecah, kaki kirinya nggak ada, terus kaki kanannya ngelupas macam habis di kegesek-gesek aspal tuh loh. Astagfirullah, setan gitu kan. Karim gasing ngebut lagi, langsung aja merinding aku. Itu bapakku berpeluk sama adeknya saking takutnya. Untung si Karim tuh fokus Wak, kalau nggak bisa berantak tuh, bisa ketabrak ya kan. Baca doa dia, fokus dia. Astagfirullahaladzim. Sepanjang perjalanan tuh mereka nggak berani lagi noleh ke belakang Wak. Mereka nggak tahu sosok perempuan ngesot tuh masih ngikutin mereka lagi apa enggak. Mereka baru berani ngecek waktu langit udah lebih terang lah gitu. Udah agak terang nih kan, pagi kali itu kan. Waktu ditengok bawah udah nggak ada, udah hilang. Kapan dia berhenti pun nggak tahu.
Nah singkatnya sekitar jam 12 siang Wak, mereka sampailah di rumah keluarganya Bima. Keluarga yang ada di Bima. Sepupu-sepupunya Mahmud dan Karim juga udah pada ngumpul Wak di sana menyambut Karim dan juga Mahmud. Mereka nunggu di sana ngobrol-ngobrol, makan apa segala macam, lepas rindu lah gitu di teras rumah nih ngobrol-ngobrol. Nah di tengah obrolan itu Mahmud sama Karim baru tuh Wak, buka suara semua, barulah semua menceritakan kejadian horor yang mereka alami di sepanjang perjalanan itu. Ada ini pokoknya diceritain lah semuanya kan. Nah lalu salah satu sepupu mereka yang namanya Benny ada di situ ya kan, omnya si Wawa, Om Benny ngomong kayak gini, kalian sampai diganggu segitunya itu pasti kalian bikin salah itu. Coba ingat-ingat lagi, kalian udah ngelakuin apa sebelum kesini? Mahmud jawab, salah apa? Kamu gak ngelakuin apa-apa kok. Kalau bukan perbuatan bisa jadi juga tuh karena ucapan kalian kan pasti habis mengucap sesuatu tuh, kata Benny lagi. Mahmud terdiam kan, apa ya? Apa dek? Entah, setahu aku juga kita gak ada ngomong macam-macam lah bang. Apa ya, kata si Mahmud kan. Nah, di situ baru dia ingat, Ben, iya Ben, kayak aku salah ngomong lah Ben. Soalnya waktu kami mampir di rumah Om Hasan, aku sempat nyeletuk waktu Om Hasan bilang apa tadi tuh, kau udah ngikut apa yang segala macam. Nah aku nyeletuk gini, nggak apa-apa kalau ada yang ngikut, anggap aja oleh-oleh buat orang bojo. Itu aku bilang, iya bang, gua ngomong kayak gitu, kata Karim. Nah itulah, itu betulan bawa oleh-oleh kan kalian jadi ya. Hati-hati pakai kalau ngomong Mud. Kau sekarang tahu nggak akibat kau ngomong sembarangan kayak gitu apa? Diikutin aku kan. Mau ada lagi? Ada. Nih ya. Di situ Wak Benny langsung nunjuk ke arah lapangan bola yang memang berada nggak jauh di depan rumahnya mereka. Dengan duduk di teras rumah, mereka bisa ngelihat itu lapangan yang ada di depan itu. Terus Benny bilang, tuh, tengok kau. Nah itulah. Itu oleh-oleh yang kau bawa tuh lagi tegak di pinggir gawang. Dengar itu Benny, Mahmud, Karim sama sepupu bapakku yang lain Nadia langsung noleh ke arah yang dimaksud. Dan ternyata ya Allah, dan betul di situ ada sosok pocong yang lagi berdiri tepat di pinggir gawang itu, tegak ada di situ. Itu udah siang ya Nat ya, udah siang ada di situ. Semua pada masuk ke kamar tuh kan, waktu birit-birit panik si Mahmud itu, sampai ngikut ke sini pocongnya, betulan jadi oleh-oleh dia. Aduh kacau ini Wak, kalau aku balik ke Surabaya dia tetap ngikut apa enggak ya? Nah, makanya ada tenang kau. Nanti sebelum balik ke Surabaya aku mampir dulu ke tempatnya kakek Basri ya, siapa tahu dia bisa bantu. Jadi kakek Basri ini memang salah satu keluarganya mereka juga yang cukup tajam lah Wak, dan bisa ngerukiah katanya. Udah nanti kau kesana dulu katanya gitu. Udah panik lah sih. Dia ngikut Wak, ngikut sampai rumah di Bima si pocong tuh. Nah dah lah tuh. Nah setelah semua urusan di Bima itu selesai, kan mereka harus balik lagi nih ke Surabaya. Sebelum balik ke Surabaya, Mahmud sama Karim ini mampir dulu tuh betulan ke rumahnya kakek Basri. Nah entah karena kecapean atau apa Nat ya, tapi kata bapak aku, waktu nyampe di tempatnya kakek Basri tuh badan mereka macam berat kali dua-duanya kayak gitu. Udah ketemu sama kakek Basri, ngobrol tentang apa yang mereka alami selama perjalanan mau ke Bima itu. Nah kakek Basri ini pun menyuruh mereka untuk udah kalian ambil wudhu, nanti kita ruqyah. Proses ruqyah waktu itu berjalan lancar Wak. Kakek Basri cuma membacakan doa-doa saja, tapi efek yang dirasakan Mahmud sama Karim dari ruqyah itu betul-betul kerasa Wak. Walaupun doa-doa yang dikasih tahu juga yang biasa-biasa tadi tuh loh, badan mereka yang semula berat seberat-beratnya itu tiba-tiba jadi ringan. Ya kan? Dan gak lama kemudian barulah di sini kakek Basri cerita semua Wak. Jadi nih menurut kakek Basri yang bikin badan mereka berat waktu masuk ke sana itu adalah karena ada sosok yang ngikutin dan minta gendong di badan mereka. Dan sosoknya juga beda-beda Wak. Kalau Pak Mahmud nih, bapaknya Wawa, dia diikutin sama perempuan ngesot yang marah gegara mereka nggak mau mampir di warungnya. Ya kan, dan sosok itu nih ya posisinya Wak, ngalungkan tangannya di leher Mahmud dan ngegantung di punggungnya Mahmud, jadi macam orang digendong belakang tuh kayak gitu. Sedangkan Karim diikutin juga, tapi dia diikutin sama sosok kakek-kakek umuran sekitar 70-an tahun gitulah wujudnya, dan posisi kakek itu nemplok ke pundaknya Karim. Dan kakek itu katanya berasal dari kamar mandi kotor yang ada dekat kapal tempat Karim buang air kecil tuh Wak. Dan katanya sosok yang sering batuk-batuk macam mau ngeluarin dahak di kapal itu memang suara dari si kakek ini. Oke, yang ngikutin saya perempuan, yang ngikutin Karim kakek-kakek. Terus gimana pocongnya kayak? Dia soal ngikutin kami loh, itu yang kami tengok malah. Nah itu beda lagi. Sosok itu memang ngikutin kalian sampai ke sini. Kan kamu juga yang bilang kemarin, kalau ada yang ngikut ya biar jadi oleh-oleh orang bojo kan? Kan kamu ngomong kayak gitu Mahmud. Nah sekarang sosok pocong itu sudah menjadi milik orang bojo, dan dia nggak akan ngikut kalian lagi kok. Nggak, dia akan tetap tinggal di pinggir gawang bola, kata kakek Basri. Astagfirullahaladzim. Nah ucapan kakek Basri itu bikin bapak lega,
Tapi bikin bapak merinding juga. Leganya ya setidaknya sekarang pocong itu udah nggak ngikutin mereka lagi, nggak akan ngikutin ke Surabaya lagi ya kan. Begitu juga katanya dengan sosok perempuan ngesot sama kakek-kakek yang batu tadi itu katanya udah dilepas dari badannya mereka. Dengan begitu Mahmud sama si Karim bisa balik ke Surabaya dengan tenang nih, tanpa gangguan apa-apa. Tapi yang bikin merinding, ya Allah, aku udah bawa oleh-oleh adalah pocong. Aku bawa oleh-oleh, bojonya tuh pocong. Sumpah anti mainstream bapak yang bawa. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Aduh kok ketawa aku. Kebayang gak kalian bawa apa oleh-oleh apa pocong? Jangan ketawa nanti aku didatangin coy. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Pak Mahmud dan juga Om Karim. Betul kan yang aku bilang di awal tadi Wak, mulutmu harimaumu, hati-hati dalam berucap karena ucapan itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Sama seperti apa yang sudah dialami sama Pak Mahmud, siapa sangka Wak kalau dari satu celetukan yang niatnya cuma untuk bercanda aja, mereka sampai diikuti di sepanjang perjalanan menuju ke Bima. Dari sekian banyaknya kejadian tadi Wak, bagian mana yang menurut kalian paling seram? Hah? Bagian mana? Kalau aku nih Wak, bagian paling epic tuh waktu pocong tuh nyamar jadi Om Karim tuh loh. Wah itu plot twist sih. Apalagi waktu mereka diputar-putarin di warung sampai 6 kali tuh. Itu pasti ngerasain macam lagi kejebak di dimensi lain gak sih? Udah itu waktu udah bebas dari tempat itu juga diganggu lagi sama perempuan ngesot megang knalpot tuh. Ya Allah, kenapa gak mampir di warung aku kau? Tapi untung Om Karim tuh fokus Wak ya. Om Karim sama bapak lah sempat takut gak fokus banting setir kecampak terjatuh macam mana tuh. Alhamdulillah Allah masih melindungi mereka semua. Terima kasih sekali lagi ceritanya Kak Nita. Salam buat bapak sama Om Karim ya. Semoga mereka selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Oke, baik, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah, tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, bye.